Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Dobras ingin mempresentasikan reasoning menggunakan fuzzy logic. Selanjutnya, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada teman saya Alvin Gustaf, dan yang kedua ada teman saya Fernanda Hadityana, dan yang ketiga ada saya sendiri yaitu Rehan Akila Asnanta. Pada video ini kami akan mempresentasikan suatu program yang menggunakan konsep logika fuzzy. Yang pertama, apa sih logika fuzzy itu? Logika fuzzy adalah pendekatan matematis yang memodelkan ketidakpastian dan keambiguitasan sangat berguna dalam pengambilan keputusan. Sebelum masuk kita ke program, mari kita lihat apa itu logika fuzzy. Logika fuzzy bekerja dengan konsep himpunan fuzzy, yaitu memungkinkan nilai keanggotaan berkisar dari 0 hingga 1, mempresentasikan tingkat keanggotaan suatu elemen dalam sebuah himpunan. Logika fuzzy juga memungkinkan kita untuk mengatasi ketidakpastian dengan memberikan nilai keanggotaan yang mencerminkan sejauh mana suatu elemen atau kondisi memenuhi kriteria tertentu. Jadi saat kita berbicara tentang logika fuzzy, kita berbicara tentang penanganan konsep yang tidak hanya hitam atau putih, tapi juga area abu-abu yang memperhitungkan kepastian sepanjang spektrum. Selanjutnya ada penerapan logika fuzzy dalam program. Yang pertama, sekarang mari kita fokus pada penerapan logika fuzzy dalam program ini. Program ini dirancang untuk menemukan bengkel terbaik dengan output berupa sebuah nilai kelayakan dengan mempertimbangkan input atau nilai CRIPS, yaitu kualitas servis dan juga harganya. Dengan menggunakan himpunan fuzzy dan aturan fuzzy, program ini dapat membuat keputusan yang lebih baik, kontekstual, dan mendekati pemikiran manusia. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu fuzzification. Pada fuzzification, kami menggunakan fungsi membership trapesium. Cara menentukan membership trapesium terbagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, menentukan 4 titik kontrol atau A, B, C, dan D yang membentuk trapesium. Yang kedua ada parameter trapesium. Nah, parameter trapesium ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada A, yaitu batas awal domain himpunan fuzzy. Yang kedua adalah B, titik awal naik atau dimulai menjadi 1. Yang ketiga adalah C, titik terakhir naik atau dimulai menjadi 1. Yang keempat ada D, yaitu batas akhir domain himpunan fuzzy. Yang selanjutnya, membership trapesium didefinisikan sebagai fungsi segitiga dengan nilai 1 di dalam interval B dan C dan nilai menurun dari 1 ke 0 di luar interval tersebut. Dan yang terakhir ada rumus membership trapesium. Jika X kurang dari sama dengan A atau X lebih besar dari sama dengan D, maka nilai keanggotaannya adalah 0. Dan jika A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, maka nilai keanggotaan adalah X dikurang A per B dikurang A. Dan jika B kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan C, maka nilai keanggotaan adalah 1. Dan yang terakhir, jika C kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan D, maka nilai keanggotaan adalah D dikurang X per D dikurang C. Selanjutnya, subprogram service fuzzification. Fungsinya yaitu program ini bertanggung jawab untuk melakukan fuzzifikasi terhadap nilai servis yang diberikan sebagai input. Fuzzifikasi adalah proses konversi nilai tegas atau CRISP menjadi nilai fuzzy yang memungkinkan pemodelan ketidakpastian dan keambiguitasan. Tujuannya adalah untuk mengubah nilai servis menjadi himpunan fuzzy seperti sangat jelek, jelek, lumayan, bagus, dan sangat bagus. Berdasarkan aturan fuzzifikasi yang telah ditentukan, manfaatnya adalah untuk meningkatkan kemampuan program untuk memahami dan memproses tingkat servis yang tidak hanya terbatas pada kategori nilai tegas atau CRISP, memberikan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam memodelkan kondisi yang kompleks, dengan menggambarkan variasi nilai servis secara lebih nuansatif.
Bagaimana sih cara program Fuzi berjalan? Sebagai contoh, jika kita memberikan nilai servis sebesar 60 sebagai input ke subprogram, service fusification, berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh program. Yang pertama itu ada inisialisasi himpunan fuzi. Program akan membuat dictionary untuk menyimpan tingkat keanggotaan dari setiap himpunan fuzi, seperti sangat jelek, jelek, lumayan, bagus, dan sangat bagus. Selanjutnya, fusifikasi untuk sangat jelek. Karena nilai servis 60 tidak memenuhi kriteria untuk kategori ini atau X lebih besar sama dengan 12, maka tingkat keanggotaan sangat jelek adalah 0. Dan selanjutnya, fuzi untuk jelek. Karena nilai servis 60 tidak memenuhi kriteria kategori ini, X lebih besar dari 24, maka tingkat keanggotaan jelek adalah 0. Dan selanjutnya, fuzi untuk lumayan. Karena nilai servis 60 tidak memenuhi kriteria untuk kategori ini, atau X lebih besar sama dengan 42, maka tingkat keanggotaan lumayan adalah 0. Dan selanjutnya, fuzi untuk bagus. Karena nilai servis 60 berada dalam rentang 50 kurang dari X dan kurang dari sama dengan 61, maka tingkat keanggotaan bagus dapat dihitung dengan menggunakan rumus 61 dikurang X per 11. Sehingga tingkat keanggotaan bagus menjadi 61 dikurang 60 per 11. Jadi sama dengan 1 per 11. Yang selanjutnya, fuzi untuk sangat bagus. Karena nilai servis 60 berada dalam rentang 50 kurang dari X dan kurang dari sama dengan 61, maka tingkat keanggotaan sangat bagus dapat dihitung dengan menggunakan rumus X dikurang 50 per 11. Sehingga tingkat keanggotaan sangat bagus menjadi X dikurang 50 per 11, sama dengan 10 per 11. Nah, output dari fusifikasi ini, program akan menghasilkan tingkat keanggotaan untuk masing-masing himpunan fuzi, yaitu sangat jelek sama dengan 0, jelek sama dengan 0, lumayan sama dengan 0, bagus sama dengan 1 per 11, dan sangat bagus sama dengan 10 per 11. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alvin Gustaf. Selanjutnya, subprogram harga fusification. Fungsi. Program ini memiliki fusifikasi terhadap nilai harga yang diberikan sebagai input. Seperti pada service fusification, fusifikasi pada nilai harga bertujuan untuk memberikan nilai fusi yang merepresentasikan tingkat ketidakpastian. Tujuannya yaitu mengubah nilai harga menjadi himpunan fusi seperti sangat murah, murah, standar, mahal, dan sangat mahal, sesuai dengan aturan fusifikasi yang telah ditentukan. Manfaatnya yaitu meningkatkan kemampuan program untuk mengenali dan menangani variasi harga dengan cara yang lebih fleksibel dan kontekstual. Selanjutnya ada menyediakan representasi yang lebih kompleks terhadap nilai harga, memungkinkan program untuk membuat keputusan yang lebih adaptif. Dengan menggunakan kedua subprogram ini, program dapat mengelola ketidakpastian dan variasi dalam nilai servis dan harga, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan kontekstual berdasarkan logika fusi. Cara program berjalan. Jika kita memberikan nilai harga sebesar 4 sebagai input ke subprogram harga fusification, berikut adalah langkah-langkah yang diambil oleh program. Yang pertama, menginisialisasi himpunan fusi. Program akan membuat dictionary untuk menyimpan tingkat keanggotaan dari setiap himpunan fusi, seperti sangat murah, murah, standar, mahal, dan sangat mahal. Dan selanjutnya akan dilakukan pengecekan pada membership harga. Yang pertama, fusi untuk sangat murah. Karena nilai harga 4 tidak memenuhi kriteria untuk kategori ini, X lebih besar dari 2, maka tingkat keanggotaan sangat murah adalah 0. Yang selanjutnya, untuk fusi untuk murah. Karena nilai harga 4 berada dalam rentang 3 lebih kecil dari X dan X lebih kecil sama dengan 4, maka tingkat keanggotaan murah dapat dihitung dengan menggunakan rumus 4 min X per 1. Sehingga tingkat keanggotaan murah menjadi 4 dikurangi 4 per 1 sama dengan 0. Selanjutnya, fusi untuk standar.
Karena nilai harga 4 berada dalam rentang 3 lebih kecil sama dengan dari X dan X lebih kecil sama dengan 4, maka tingkat keanggotaan murah dapat dihitung dengan menggunakan rumus X dikurang 3 per 1. Sehingga tingkat keanggotaan standar menjadi 4 dikurangi 3 per 1 sama dengan 1. Selanjutnya, fuzi untuk mahal. Karena nilai harga 4 tidak memenuhi kriteria untuk kategori ini, X lebih kecil atau sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 5, maka tingkat keanggotaan mahal adalah 0. Dan yang terakhir, akan dilakukan pengecekan untuk fuzi sangat mahal. Karena nilai harga 4 tidak memenuhi kriteria untuk kategori ini, X lebih kecil sama dengan 7, maka tingkat keanggotaan sangat mahal adalah 0. Sehingga, output yang dihasilkan dari subprogram ini adalah setelah proses kualifikasi, program akan menghasilkan tingkat keanggotaan untuk masing-masing himpunan fuzi, yaitu sangat murah bernilai 0, murah bernilai 0, standar 1, mahal bernilai 0, dan sangat mahal bernilai 0. Selanjutnya, subprogram inferensi. Fungsi subprogram ini bertanggung jawab untuk melakukan inferensi fuzi menggunakan metode Mamdani. Inferensi fuzi adalah proses menggabungkan aturan-aturan fuzi untuk menghasilkan kesimpulan fuzi. Tujuan dari inferensi yang pertama mengambil nilai fuzi dari himpunan servis dan harga. Selanjutnya menerapkan aturan-aturan fuzi yang didefinisikan dalam program untuk menentukan tingkat keanggotaan dari setiap kelas inferensi, yaitu bad, biasa, good, dan best. Dan yang selanjutnya menggabungkan hasil dari setiap aturan menggunakan operasi maksimum untuk setiap kelas inferensi. Manfaatnya, yang pertama memungkinkan program untuk membuat keputusan fuzi berdasarkan aturan-aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya menghasilkan tingkat keanggotaan untuk setiap kelas inferensi. Memberikan gambaran tingkat keyakinan pada setiap kelas berdasarkan input dari servis dan harga. Metode Mamdani digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan memberikan solusi yang lebih adaptif. Cara program berjalan. Yang pertama, inisialisasi himpunan fuzi hasil. Program membuat dictionary untuk menyimpan tingkat keanggotaan untuk setiap kelas inferensi, yaitu bad, biasa, good, dan best. Selanjutnya, dilakukan pengelompokan aturan. Program mengelompokkan aturan-aturan berdasarkan kombinasi nilai fuzi dari servis dan harga ke dalam kategori bad, biasa, good, dan best. Seperti pada tabel berikut, jika nilai servis sangat jelek dan harga sangat murah, maka nilai inferensi akan masuk ke dalam kelas bad. Dan contoh yang lain, bisa nilai servis lumayan dan harganya sangat murah, maka akan termasuk ke dalam kelas inferensi good. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan nilai minimum. Pada tahap pengumpulan nilai minimum, program melakukan proses untuk setiap kategori inferensi. Misalnya bad, biasa, good, dan best. Untuk setiap kategori ini, program mengumpulkan nilai minimum dari tingkat keanggotaan yang telah dihitung sebelumnya untuk aturan-aturan yang termasuk dalam kategori tersebut. Contoh, jika ada beberapa aturan yang masuk ke dalam kategori bad, program akan memilih nilai minimum dari tingkat keanggotaan bad dari setiap aturan. Ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat keyakinan terendah dalam kategori tersebut. Hal ini penting karena nilai minimum mencerminkan tingkat keyakinan terendah dari semua aturan yang terlibat. Dalam konteks ini, mengumpulkan nilai minimum memastikan bahwa kita mengambil pertimbangan paling konservatif terhadap setiap aturan dalam kategori inferensi. Selanjutnya, dilakukan operasi maksimum. Setelah mengumpulkan nilai minimum untuk setiap kategori inferensi, program menggunakan operasi maksimum untuk menentukan tingkat keanggotaan akhir dari masing-masing kategori. Operasi maksimum dilakukan untuk menggabungkan kontribusi dari setiap aturan atau kondisi yang termasuk dalam kategori tersebut.
Dengan cara ini, program menggunakan operasi maksimum untuk menggabungkan kontribusi dari aturan-aturan fuzzy yang berbeda dalam setiap kategori inferensi. Ini mencerminkan tingkat keyakinan tertinggi dari setiap kategori berdasarkan kondisi yang diberikan oleh nilai servis dan harga. Hasil akhir dari proses ini akan digunakan untuk membuat keputusan fuzzy dalam sistem logika fuzzy Mamdani. Output dari subprogram ini yaitu hasil inferensi berupa tingkat keanggotaan dari kelas bad, biasa, good, dan best yang disimpan dalam dictionary hasil inference res. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Firnanda. Baik, dari subprogram defugification, fungsi subprogram ini bertanggung jawab untuk melakukan defugifikasi pada hasil inferensi Fuji. Defugifikasi adalah proses mengubah hasil inferensi Fuji menjadi nilai tegas atau crisp yang dapat digunakan untuk membuat keputusan akhir. Nah, di sini tujuannya menghitung nilai defugifikasi berdasarkan hasil inferensi Fuji yang diterima sebagai input, menggunakan aturan berbobot dan tingkat keanggotaan dari masing-masing kategori inferensi untuk menghitung nilai tegas atau crisp. Memperoleh nilai tegas yang mempresentasikan tingkat kepentingan atau kontribusi masing-masing kategori inferensi terhadap keputusan akhir. Dari manfaatnya menyediakan nilai tegas yang dapat digunakan untuk membuat keputusan akhir dalam sistem logika Fuji, menggabungkan kontribusi dari setiap kategori inferensi dengan aturan berbobot sehingga menghasilkan nilai defugifikasi yang sesuai dengan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kategori. Nah, di sini cara program berjalannya. Oke, inisialisasi variabel. Program menginisialisasi variabel result dan sum inference untuk menyimpan hasil defugifikasi dan total tingkat keanggotaan dari setiap kategori inferensi. Selanjutnya aturan berbobot. Dari aturan berbobot, program menggunakan aturan berbobot yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan bobot atau tingkat kepentingan masing-masing kategori inferensi. Misalnya, bad memiliki bobot 10, biasa memiliki bobot 40, dan seterusnya. Selanjutnya, perhitungan nilai defugifikasi. Dari sini, program melakukan perulangan untuk setiap kategori inferensi dalam hasil inferensi Fuji. Untuk setiap kategori, program mengalihkan tingkat keanggotaan dengan bobot aturan dan menambahkannya ke nilai result. Program juga menjumlahkan tingkat keanggotaan dari setiap kategori dan menyimpannya dalam sum inference. Selanjutnya, penanganan kasus khusus. Dari penanganan ini, program memeriksa apakah sum inference sama dengan 0. Jika iya, artinya tidak ada kontribusi dari kategori inferensi, dan program mengembalikan nilai 0. Selanjutnya, pengembalian nilai defugifikasi. Jika sum inference tidak sama dengan 0, program mengembalikan nilai defugifikasi yang dihitung dengan membagikan result dengan sum inference. Dengan cara ini, subprogram defugification menghasilkan nilai defugifikasi berdasarkan hasil inferensi Fuji, sehingga dapat digunakan sebagai nilai tegas atau crisp untuk membuat keputusan akhir dalam sistem logika Fuji. Baik, dari main programnya, fungsi dan tujuan. Dari fungsi dan tujuan fujifikasi dan inferensi, mengaplikasikan fungsi fujifikasi pada kolom servis dan harga dari data frame DF. Menggunakan hasil fujifikasi untuk melakukan inferensi Fuji dan memanggil fungsi inference. Hasil inferensi disimpan dalam kolom baru inference res di data frame DF. Nah, selanjutnya defugifikasi. Dari sini mengaplikasikan fungsi defugifikasi pada kolom inference res untuk mendapatkan nilai kelayakan dalam bentuk persentase. Dari hasil defugifikasi disimpan dalam kolom baru nilai kelayakannya dalam persen di data frame DF. Nah, selanjutnya pengurutan dan pemilihan teratas. Mengurutkan data frame DF berdasarkan kolom nilai kelayakan dalam persen secara menurun, mengambil 5 baris teratas dari data frame yang sudah diurutkan. Selanjutnya menyimpan ke file Excel. Dari menyimpan data frame yang sudah diurutkan dan dipilih ke dalam file Excel baru bernama peringkat.xlsx. Dari sini indeks tidak disertakan dalam file Excel, indeks sama dengan
false. Nah, manfaatnya adalah proses ini mengintegrasikan langkah-langkah fujifikasi, inferensi, dan defujifikasi untuk menghasilkan peringkat kelayakan dari data yang dimasukkan. Nah, memberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem logika Fuji dapat diterapkan pada data nyata dan menghasilkan output yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.